Kalau engkau mau mengikut aku, engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu yang telah kami nikmati. Dan tiba pada saat ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu yang kami pelajari, boleh menopang kami, menolong kami, dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mengajarkan firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini dari awal sampai berakhir. Segala hal-hal yang mengganggu, jauhkan daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Tentu tentang pengenalan tentang siapakah dirinya. Maka saat ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca kepada kita ayat firman Tuhan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ya. Demikian apa yang coba kita fahami di dalam perikop yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi topik pembahasan kita dalam firman Tuhan ini yaitu Yesus adalah terang dunia. Tentu ini berkaitan dari apa yang telah dijelaskan di dalam pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya, di mana kita bisa memahami
Dan kita sudah mempelajari bagaimana Yesus menolong, membebaskan seorang wanita yang kedapatan melakukan perbuatan zina. Dan waktu itu orang-orang Farisi datang kepadanya untuk mempertanyakan apakah sikap Yesus terhadap perempuan yang berzina ini. Apakah ia perlu dihukum sesuai dengan aturan hukum Taurat atau tidak? Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus tidak mudah terperangkap di dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ia memberikan jawaban yang sangat memberikan sebuah penekanan dan juga hal-hal di luar dari apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka biarlah ia yang pertama sekali melemparkan perempuan ini dengan batu. Dan singkat cerita, semua akhirnya pergi meninggalkan Yesus dan juga meninggalkan wanita yang berbuat zina ini. Tidak seorang pun yang berani melemparnya dengan batu. Karena mereka tahu, mereka pun tidak lepas daripada perbuatan dosa. Inilah sebuah hal yang memberikan kita pembelajaran penting, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus bisa bersikap dengan baik dan benar dan tidak mudah terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerumuskan, yang akhirnya menjadi perangkap bagi kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus begitu berhikmat di dalam hal ini. Di satu sisi Yesus tahu tujuan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Ia mencari mereka yang berdosa. Ia tidak mencari orang yang merasa dirinya benar, tapi ia mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Jadi berkaitan dengan topik itu, maka kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya, yaitu di dalam perikop yang kita baca pada sore hari ini tentang Yesus adalah terang dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti di dalam firman Tuhan, maka kata terang adalah sesuatu hal yang memberikan kepada kita makna yang begitu berarti. Karena kata terang di dalam firman Tuhan senantiasa berhubungan dengan sukacita. Tadi wanita yang kedapatan berzina, yang seharusnya ia dihukum mati, tetapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepadanya. Ia tidak jadi dihukum. Maka mau tidak mau, perasaannya yang tadinya begitu takut menghadapi kematian, dilempar dengan batu. Tapi ketika Tuhan Yesus membebaskan dia, mengampuni dia, maka itu melahirkan sukacita di dalam hatinya. Yesus datang sebagai terang. Dan karena ia datang sebagai terang, maka itu melahirkan sukacita di dalam kehidupan seseorang. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kata terang ini menunjukkan kepada kita bahwa ada satu harapan yang akan kita dapatkan. Di tengah-tengah kegelapan malam, maka kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Tetapi ketika ada terang,
maka itu memberikan sebuah harapan kepada kita. Bahwa kita bisa melihat jalan, kita bisa melihat sekitar kita bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ketika kegelapan ada, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu. Jadi kehadiran terang itu adalah sesuatu hal yang memberikan harapan dalam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya kita selalu merindukan kehadiran terang di tengah-tengah hidup kita. Dunia ini membutuhkan terang. Orang-orang yang sedang kehilangan harapan membutuhkan terang. Orang-orang yang sedang terperosok di dalam ruang kegelapan, maka mereka membutuhkan terang yang memberikan sebuah harapan di dalam hidup mereka. Dan dengan ada harapan itu akan melahirkan sukacita. Itulah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Alkitab kepada kita berkaitan dengan kata terang. Selain itu, kata terang ini juga berkaitan dengan berkat. Pagi-pagi kita bangun, kita mengharapkan kehadiran matahari yang memberikan terang. Sehingga dengan adanya matahari kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan itu memberikan harapan bagi kita untuk melakukan pekerjaan, dan akhir daripada semua itu mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada terang itu, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan berkat. Terang berkaitan dengan sebuah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika awal mula Tuhan menciptakan dunia ini dalam kondisi gelap gulita. Kemudian Tuhan menghadirkan terang, mencirikan bahwa mulai ada kehidupan. Tanaman, tentu kita kenal tanaman Bapak, Ibu, dan Saudara, butuh sinar matahari. Kenapa mereka butuh sinar matahari? Supaya proses pertumbuhan boleh terjadi, fotosintesis terjadi, pertumbuhan bisa terjadi bagi tanaman. Dan bukan hanya tanaman, semua makhluk hidup membutuhkan terang untuk menghadirkan sebuah kehidupan. Terang juga tidak hanya berkaitan dengan sukacita, berkat, dan kehidupan, tetapi terang itu di dalam firman Tuhan lebih mencirikan tentang kehadiran dan kasih Allah. Tanpa kehadiran, tanpa kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan melihat kegelapan yang terjadi. Terang identik dengan kehadiran daripada Allah dan penyataan daripada kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membaca beberapa bagian ayat firman Tuhan yang mengindikasikan, memberikan kepada kita makna daripada kehadiran terang itu. Ayub 18 ayat yang kelima. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Sebuah penggambaran yang diberikan kepada kita tentang kehidupan orang fasik. Kehidupan daripada orang yang tidak mengenal Allah. Maka hidup mereka dikatakan akan menjadi padam. Tidak akan menghasilkan sinar. Ayat 6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Jadi ini tidak akan pernah melahirkan sukacita di dalam hidup mereka. Tetapi keputusasaan, kegelapan menghantui mereka. Mazmur 27 ayat 1.
Ya, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, di sini adalah sebuah kesaksian daripada Raja Daud, di mana ia merasa aman ketika ada Tuhan bersama dengan dia. Ketika Tuhan selalu beserta dia dan dia ada merasakan keamanan dalam perlindungan daripada Tuhan. Itulah sebabnya ia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi kehadiran daripada Allah, kasih Allah, itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah terang itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Di sisi yang lain kita juga perhatikan bahwa terang itu senantiasa dipertentangkan dengan kegelapan. Kenapa dipertentangkan dengan kegelapan? Kalau tadi kata terang itu melahirkan sukacita, memberikan berkat, memberikan kehidupan, menyatakan kehadiran dan kasih Allah. Justru sebaliknya, kegelapan itu adalah melahirkan kemalangan. Dalam Ayub pasal 10 ayat yang ke-22. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Nah, ini bicara tentang kematian atau kemalangan. Tidak ada sebuah harapan. Kegelapan menunjukkan hilangnya harapan hidup dan melahirkan keputusasaan. Maka kegelapan itu diwujudkan dengan atau diidentikan dengan kemalangan yang akan didapatkan. Kemalangan akan menghadirkan duka cita. Dan bukan hanya berakhir dalam duka cita, tetapi juga kematian. Kalau tadi terang melahirkan kehidupan, tetapi kegelapan menghadirkan kematian. Kegelapan identik dengan penghukuman Allah. Kita membaca di dalam Amos pasal 5. Celakalah mereka yang inginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ya, hari Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah penghakiman. Dan di dalam hal ini dikatakan bukan menghadirkan terang, tetapi sebuah kegelapan karena tibanya penghukuman daripada Allah. Dan betapa mengerikan kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kegelapan mengidentifikasi atau menunjukkan mewujudkan dirinya di dalam hal yang bersifat kemalangan, duka cita, kematian, dan penghukuman daripada Allah. Mengapa hal itu terjadi? Jadi kalau terang dan kegelapan menjadi ciri khas di mana dua dunia yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam kitab Perjanjian Baru, di mana dua dunia ini sangat diberikan penekanan siapa yang berkuasa di antara mereka. Di Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa terang itu dikuasai oleh Kristus. Terang itu dikuasai atau dikendalikan oleh Kristus. Tetapi bagaimana dengan kegelapan? Sebaliknya kegelapan dikuasai oleh iblis. Jadi dua hal yang sangat bertentangan sekali. Kalau kerajaan terang dikuasai, dikendalikan oleh Kristus, justru sebaliknya kegelapan atau kerajaan daripada kegelapan itu dikuasai oleh iblis. Kalau kerajaan yang dikuasai oleh Kristus melahirkan sukacita, melahirkan kedamaian, melahirkan kehadiran dan kasih Allah. Tetapi kerajaan yang dikuasai oleh si iblis
maka akan melahirkan yang namanya kejahatan, penderitaan. Itulah sebabnya tadi katakan bahwa akibat semuanya itu mendatangkan kemalangan, duka cita, kematian, dan penghukuman dari Allah. Jadi dua hal yang sangat bertentangan sama sekali dan tidak bisa dijadikan satu. Saling bertolak belakang. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan, baik itu di 2 Korintus 6 ayat 14-15, Kolose 1 ayat 12-13, dan beberapa ayat berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, itu memberikan kepada kita sebuah penggambaran-penggambaran tentang dua kerajaan atau dua dunia ini, yaitu dunia kegelapan dan dunia terang itu. Siapa yang mengendalikan di antara mereka dan apa dampaknya bagi dunia ini atau bagi kita. Jadi Alkitab juga menjelaskan kepada kita, bukan hanya dunia ini dipisahkan antara satu dengan yang lain, tetapi juga termasuk di dalam dia siapakah yang menjadi penghuni dunia ini. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orangnya, manusianya. Maka Alkitab juga menjelaskan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam dunia ini manusia itu terbelah menjadi anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Kita baca di dalam Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, jadi ada yang dikatakan di sini anak-anak dunia. Tapi anak-anak dunia di sini dikatakan tadi orang yang melakukan perbuatan yang tidak jujur. Tetapi anak-anak terang hidup di dalam kejujuran dalam hidup mereka. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebajikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi jelas sekali Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan ya, sifat pembeda antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Siapa yang dimaksudkan di sini anak-anak terang? Kalau di dalam Efesus 5 ayat 8 tadi, dahulu kamu adalah kegelapan, artinya orang-orang yang ada di luar dari Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus diidentikan sebagai anak-anak kegelapan. Kenapa mereka diidentikan sebagai anak-anak kegelapan? Karena mereka dipimpin dan dikuasai oleh iblis. Hidup mereka dikuasai dan dipimpin oleh si iblis, bukan Tuhan. Dan itu diwujudkan di dalam tindakan mereka. Ya, hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, kalau kita membaca ayat selanjutnya daripada Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kenapa? Kehidupan mereka dikuasai dengan hal-hal yang jahat. Kenapa dikuasai oleh hal-hal yang jahat? Karena yang memimpin mereka, yang menguasai hidup mereka tadi siapa? Si iblis. Tetapi bagaimana dengan anak-anak terang? Anak-anak terang dikatakan di sini dikuasai oleh Kristus. Mereka dipimpin oleh Kristus, dituntun oleh Kristus. Lalu bagaimana kita bisa membedakan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam ayat-ayat firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak terang itu menunjukkan hasil daripada perbuatan mereka lewat pekerjaan-pekerjaan baik
dalam hidup mereka. Tapi anak-anak kegelapan, maka mereka juga akan mewujudkan, menghasilkan buah-buah kegelapan dalam hidup mereka. Di dalam Matius pasal 6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ayat firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pembeda, bahwa ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka hasil atau buah yang kita hasilkan juga adalah buah-buah kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi ketika kita ada di dalam terang, maka buah yang kita hasilkan, wujud yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik. Pekerjaan yang kita hasilkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Karena Ia menguasai hidup kita, Ia mengendalikan hidup kita adalah Kristus. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan menyatakan kepada kita di mana Tuhan Yesus menjelaskan siapakah dirinya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi dalam bagian ini Tuhan Yesus sangat memberikan sebuah penekanan kepada kita, bahwa orang-orang yang mengikut Dia, maka ia akan berjalan di dalam terang. Dan kalau ia berjalan di dalam terang, maka ia akan menghasilkan buah-buah yang memberikan hal yang baik dalam hidup ini. Menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Bukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada perintah Allah. Lalu bagaimana kita bisa hidup di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebagai anak-anak terang, apa yang menjadi penuntun hidup kita? Bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam hidup ini? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, terang itu meliputi hukum Taurat. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa hukum Taurat itu adalah menuntun orang untuk mengenal Allah dengan benar. Tapi sayangnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sering sekali menyalahgunakan, mengajarkan hukum Taurat itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi berdasarkan pengertian-pengertian manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus begitu mengecam ya para ahli Taurat ini, orang-orang Farisi yang menyelewengkan makna daripada hukum Taurat yang sebenarnya. Padahal hukum Taurat itu diberikan baik bagi mereka sebagai penuntun hidup mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Terang itu meliputi apa lagi? Hikmat, bertindak dengan hikmat, berbuat dengan penuh hikmat. Ia bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar. Ia tidak mudah terperangkap di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terang itu meliputi firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, inilah penuntun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Di mana Kristus itu adalah pemimpin hidup kita, penguasa kehidupan kita. Maka kita harus berjalan di dalam terang yang Ia tuntun, yaitu kebenaran firman Allah. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam konteks perjanjian baru, bahwa yang menjadi role model kita
Di dalam berjalan di dalam terang itu adalah Kristus sendiri. Yang menjadi panutan hidup kita, teladan hidup kita. Yang menjadi contoh yang perlu kita ikuti dalam hidup ini, yaitu Kristus. Dia adalah sumber daripada terang itu sendiri. Itulah sebabnya sekali lagi penekanan Tuhan Yesus di sini, akulah terang dunia. Penekanan Tuhan Yesus ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi berkaitan dengan keadaan-keadaan dunia. Di mana dosa yang telah menguasai kehidupan dunia ini. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang dikendalikan oleh si iblis. Yang melahirkan duka cita, melahirkan kemalangan, memberikan keputusasaan, tidak melahirkan kedamaian, tidak memberikan sebuah harapan, tapi justru menghadirkan kematian, bahkan mendatangkan penghukuman daripada Allah. Maka kalau kita coba membayangkan situasi seperti itu, maka sungguh malanglah hidup manusia ini. Karena mereka hidup di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan harapan yang pasti. Tapi kita bersyukur karena Kristus hadir untuk menyatakan bahwa Ia memberikan harapan itu bagi kita. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan role model itu kepada kita. Siapakah terang sesungguhnya? Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Kadang-kadang kita ingin mencari terang di luar daripada Kristus, tetapi yang hadir atau yang kita dapatkan bukan lagi kepuasan, kedamaian, tapi justru melahirkan kekecewaan dalam hidup kita, melahirkan keputusasaan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka Ia akan memberikan terang yang luar biasa, itu pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam ayat firman Tuhan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa yang disebut juga terang itu adalah orang-orang percaya. Kita disebut sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang, maksudnya tadi sekali lagi, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang dikuasai, dikendalikan oleh Kristus. Dan kalau hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh Kristus, maka kita akan mewujudkan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan. Ya, siapakah dia bagi dunia ini? Dia adalah sumber terang yang menerangi setiap kehidupan umat manusia. Sumber terang. Sumber pengharapan dalam hidup ini. Dunia ini gelap tanpa Kristus. Kenapa gelap, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena dosa yang telah menguasai dunia ini. Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menghapus atau membuang atau menghilangkan kegelapan itu. Kalau tadi orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa wanita yang kedapatan melakukan perbuatan zina, maka ketika ia menatap masa depannya, wanita itu merasa dunianya menjadi gelap. Tidak ada lagi sebuah harapan hidup bagi dia. Tetapi ketika Yesus hadir, memberikan anugerah pengampunan kepada dia, memberikan penghiburan kepada dia, maka sekarang ia boleh melihat bahwa ia memiliki kehidupan. Ia memiliki pengharapan dalam hidupnya. Ia lagi tidak berjalan di dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ya. Orang yang mengikut Yesus, maka ia tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Ia akan memiliki terang hidup.
Tapi mungkin pertanyaan kita Bapak Ibu dan Saudara, bukankah ada banyak orang percaya yang mengakui diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus? Bukankah perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan kegelapan? Ada banyak orang di luar sana yang mengaku diri sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataan hidup mereka berjalan di dalam kegelapan, membuahkan buah-buah hidup dalam kegelapan. Kok bisa itu terjadi? Nah, inilah yang menjadi tantangan yang dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Apakah orang-orang ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Banyak orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang mengatakan Yesus adalah juru selamatku. Banyak orang yang mengakui dan mengatakan aku adalah pengikut daripada Kristus. Tapi persoalannya di sini bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya dalam ungkapan, tetapi bagaimana di dalam keseharian kita. Karena Tuhan Yesus jelas-jelas berkata bahwa orang yang berjalan mengikut aku, maka ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan berjalan di dalam terang. Ia akan menghasilkan buah-buah terang dalam hidupnya. Bahwa siapa yang mengikut Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, kegelapan dunia ini, dan kegelapan yang dikuasai daripada si iblis. Jadi kalau ada tadi yang dikatakan orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tapi mereka berjalan di dalam kegelapan, sesungguhnya dalam hidup mereka, mereka belum mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, perhatikan pernyataan di sini Bapak Ibu. Allah itu terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau di dalam ayat firman Tuhan ini memberikan sebuah teguran kepada kita atau kepada orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus, tetapi perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan kegelapan, maka firman Tuhan berkata, ia ini adalah seorang pendusta. Ia ini adalah orang yang tidak melakukan kebenaran. Jadi jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat di luar sana ada orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan kegelapan, maka Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, dia adalah seorang yang berdusta. Ia seorang yang tidak melakukan kebenaran. Bahkan kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi orang-orang yang kita mungkin lihat, oh orang ini mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi kenyataan, perbuatan hidup mereka adalah perbuatan-perbuatan dalam kegelapan.
Mungkinkah kita bisa berkata adalah orang ini adalah orang yang sungguh percaya? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan. Firman Tuhan berkata, kalau dia hidup di dalam perbuatan kegelapan, tapi di sisi yang lain dia mengaku sebagai orang percaya, maka ia sebenarnya seorang yang dikatakan di sini tadi, seorang pendusta. Siapa pendusta? Seorang yang berbohong atau orang berpura-pura percaya. Sesungguhnya hatinya, hidupnya bukan seorang yang percaya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan bagian tadi dikatakan, barang siapa mengikut aku, maka ia senantiasa hidup di dalam terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kata barang siapa berarti menunjukkan siapapun dia. Ini terbuka bagi siapapun. Bagi saudara yang masih belum percaya, ini terbuka untuk mau mengikut Yesus. Membuka diri untuk mengikut Yesus. Barang siapa mengikut aku. Tapi kata barang siapa di sini juga bukan tindakan yang dilakukan dalam waktu yang tertentu saja. Tetapi ini adalah tindakan yang terus berkelanjutan. Kalau di dalam tata bahasanya adalah tindakan yang terus menerus. Yang tidak berhenti dalam satu waktu. Mungkin dia berkata, dulu aku menjadi orang percaya. Aku menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Aku melakukan dan aku menunjukkan kehidupan di dalam Tuhan. Tapi itu dulu. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang? Jadi Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa orang yang mau mengikut dia, maka itu harus terus sepanjang hidupnya mengikut Kristus. Dia harus terus bertahan sampai kepada kesudahan. Artinya sampai pada akhir hidupnya. Ia tetap menunjukkan identitas sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Yang hidup di dalam terang itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah pembeda di sini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi antara orang percaya kepada dia dengan orang yang tidak percaya kepada dia. Orang yang percaya kepada dia berkata adalah orang anak-anak terang. Orang yang sungguh-sungguh mengikut dia adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang. Tetapi orang yang tidak percaya kepada dia dan yang tidak mengikut dia, maka mereka disebut anak-anak kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan. Dan orang yang berjalan di dalam kegelapan Bapak Ibu dan Saudara, ujungnya kemana? Kebinasaan. Bayangkan kalau kita sedang berjalan di sebuah tempat. Tapi di jalan itu tidak ada terang. Tidak ada terang matahari, tidak ada bulan yang bersinar. Tetapi itu benar-benar jalan dalam kegelapan. Mungkin kita berjalan meraba-raba Bapak Ibu dan Saudara. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di depan. Entah itu adalah jurang, entah itu adalah tebing, entah itu apa yang terjadi di depan kita, kita tidak tahu. Tapi kita dituntut untuk terus berjalan. Akhirnya apa? Kita akan mengalami penderitaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah solusi bagi kita. Di tengah-tengah dunia ini, engkau sedang berjalan. Nah, sekarang siapakah yang menjadi penuntun hidupmu? Kalau engkau ada dan berjalan di luar daripada Kristus, maka sama artinya engkau sedang berjalan di dalam kegelapan. Kalau saudara hidup di dalam kegelapan, maka kesudahan yang akan didapatkan adalah kebinasaan. Tetapi kalau engkau berjalan di dalam terang, maka kesudahan yang akan saudara dapatkan adalah sukacita, kedamaian, kebahagiaan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menawarkan ini kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Kalau engkau mau mengikut aku,
engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Namun ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini adalah sesuatu hal yang bagi orang-orang Farisi, hal yang sangat bertentangan, hal yang tidak bisa diterima. Sekali lagi di dalam ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Kenapa mereka menyatakan ini? Mereka tidak mau terima ajaran daripada Tuhan Yesus. Kita telah belajar ada banyak hal di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sangat menentang pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Mereka juga tidak mau terima. Ketika Tuhan Yesus mau mengampuni orang, membebaskan orang daripada hukuman mati, mereka juga tidak mau terima itu semua. Jadi bagi orang-orang Farisi, apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Mereka tidak terima. Sama dengan kondisi dunia pada saat ini. Ada banyak orang yang menolak tentang kehadiran daripada Kristus. Mereka tidak mau percaya kepada Kristus. Walaupun mereka telah mendengar berita itu. Tetapi mereka memberikan dalih atau alasan-alasan yang mungkin adalah sesuatu hal yang pada zaman itu adalah sesuatu hal yang mereka anggap benar. Kenapa? Karena mereka tahu siapakah Yesus. Secara manusia mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu keluarganya. Mereka tahu orang tuanya. Mereka tahu di mana ia tinggal. Di mana ia berada dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan inilah yang mereka coba ungkapkan. Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Maka bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang aneh. Kok bisa Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia? Bukankah kita tahu siapakah orang tuanya? Bukankah kita tahu siapa saudara-saudaranya? Itulah sebabnya mereka begitu menolak tentang pernyataan-pernyataan ini. Sekali lagi gambaran ini juga adalah menjelaskan keadaan dunia sekarang ini ketika kita memberitakan Yesus adalah jalan keselamatan. Bagi orang dunia itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Bagaimana mungkin Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya? Jadi di sini adalah perbedaan sudut pandang bagaimana kita memahami Yesus itu. Sekarang Tuhan Yesus menjawab keraguan mereka itu. Memberikan jawaban secara eksplisit. Ketika mereka meragukan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, maka Tuhan Yesus menjawab mereka. Kalau di ayat 13 mereka berkata, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Maka kalau kita perhatikan jawaban daripada Tuhan Yesus. Di ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu argumen kepada mereka. Menjawab setiap keberatan-keberatan yang mereka lakukan itu. Pertama, membalikkan daripada pernyataan mereka ini. Bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Yesus itu adalah tuduhan yang tidak benar. Apa yang mereka katakan tentang Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak benar atau tuduhan yang palsu. Karena di dalam pengajaran Tuhan Yesus telah membuktikan siapakah dirinya.
bagaimana menanjakan sebuah otoritas yang ada yang dia miliki, yang tidak pernah didapatkan siapapun juga. Ya, di dalam pembelajaran sebelumnya Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan bahwa kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar, di mana ada yang bersaksi. Paling tidak ada beberapa hal yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Ya, di dalam pembelajaran sebelumnya, Bapaknya, nabi-nabi, ya, perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, semua menunjukkan sebuah otoritas dalam hidup. Tapi bagi orang Farisi itu adalah sesuatu hal yang tidak mereka terima. Ya, kebenaran-kebenaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mereka abaikan. Hal ini disebabkan karena kebencian orang-orang Farisi terhadap Yesus. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus menjawab ya, daripada apa yang merupakan ya, tuduhan keberatan daripada orang-orang Farisi, bahwa otoritas yang dia miliki adalah otoritas yang berasal dari Bapaknya. Bahwa ia melakukan segala sesuatu karena Bapalah yang mengutus dia. Bapalah yang memberikan otoritas itu kepadanya. Bahwa kesaksian yang dilakukannya dibenarkan oleh kesaksian Bapaknya. Makanya dia berkata, kalau aku bersaksi, kesaksianku itu adalah kesaksian benar. Ya, ayat 8, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi apa yang merupakan pertanyaan mereka? Ya, siapa yang menjadi saksi terhadap apa yang engkau sampaikan? Dan Tuhan Yesus berkata, ada Bapa yang menyaksikannya, aku sendiri menyaksikan hal demikian. Dan di dalam ayat firman Tuhan, bagi mereka, khususnya orang-orang Yahudi, tentu memahami kalau dua orang yang bersaksi, maka kesaksian itu adalah kesaksian yang bisa dianggap benar. Karena didukung oleh dua orang saksi. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah argumen di sini, Bapak Ibu dan Saudara, menjawab keberatan-keberatan daripada orang-orang Farisi ini. Kemudian Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah hakim-hakim yang sangat tidak mampu untuk menghakimi Yesus dan ajarannya. Hal ini disebabkan, pertama, karena mereka tidak tahu atau sengaja tidak tahu dan sengaja berketetapan hati untuk tidak mau tahu. Mereka mencoba menghakimi Yesus, menuduh Yesus dengan berbagai macam hal. Walaupun Tuhan Yesus sudah memberikan pernyataan-pernyataan dalam membuktikan tentang siapakah dirinya, tetapi di sini Bapak Ibu dan Saudara, persoalannya mereka tidak mau tahu, sengaja tidak mau tahu, atau memang berketetapan hati untuk tidak mau tahu, mengeraskan hati. Dunia ini diberitahukan tentang siapakah Yesus, tapi mereka tidak mau tahu, mengeraskan hati dengan berbagai macam alasan-alasan yang mereka coba ungkapkan. Tapi bagi kita sebenarnya ya itu urusan mereka. Yang mendapatkan akibat daripada keputusan itu adalah mereka sendiri. Itulah Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa dampak daripada penolakan-penolakan mereka itu adalah sesuatu hal yang membawa konsekuensi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus ingin menawarkan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka boleh dan bisa mendapatkan ya, kepastian dalam hidup mereka. Tetapi mereka dengan kekerasan hati mereka tidak mau menerima pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu. Mereka mengadili Yesus dengan apa? Pengadilan yang tidak benar atau berat sebelah, ya sesuai dengan apa yang mereka fahami, yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Allah. Mereka juga tidak bersikap jujur terhadap diri mereka sendiri, ya, menolak terhadap apa yang dinyampaikan oleh Kristus. Namun Bapak Ibu dan Saudara, ya, bagi kita sebagai orang yang percaya, karena Kristus adalah terang bagi kita, dan kita meyakini Dia adalah sumber terang itu, dan Dia adalah terang itu,
Dan karena ia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah wajib untuk mengikut dia. Yang kedua, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan tadi percayanya tidak sungguh-sungguh. Ketiga, menyerahkan diri terhadap pimpinannya hari lepas hari. Dalam segala hal, mari kita meminta petunjuk daripada Dia, supaya kita terus berjalan di dalam terang yang telah Ia pimpin. Jadi bagi orang bahwa menjadi orang percaya bukan hanya sekedar pengakuan semata. Menjadi orang percaya merupakan hubungan pribadi dengan Yesus. Relasi. Dan relasi itu diwujudkan dengan gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Tadi kita sudah membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kita tidak hidup di dalam terang itu, kita menipu diri kita sendiri. Kita tidak berjalan di dalam terang yang sebenarnya. Tapi kalau kita telah menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, mengikut Kristus, kalau kita berjalan di dalam terang, maka melahirkan sukacita dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat yang boleh kita dapatkan dalam hidup ini. Bahkan kita boleh merasakan kehadiran dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka sebagai kesimpulannya Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang mengikut Kristus, di mana mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka akan berjalan di dalam terang yang memberikan sebuah harapan dalam hidup ini. Karena itu, ikutlah Yesus. Percayalah kepada Dia dan serahkanlah hidupmu di dalam tangan pimpinannya. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan malam ini. Engkau adalah terang dunia. Engkau telah datang ke dalam dunia. Dan Engkau memberikan terang itu bagi kami. Barang siapa yang mengikut Engkau, barang siapa yang percaya kepadamu, terang itu telah ia dapatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam hidup kami. Dan menjadikan Engkau sebagai penuntun dalam hidup kami hari lepas hari. Sungguh berbahagialah kami karena Engkau menjadi penuntun hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati umat-Mu yang telah belajar firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.